memberitahu Luna untuk mengajak putra mereka berobat kepada orang pintar. Nah, waktu itu Luna pun pergi ke orang pintar yang ada di daerah Sanur. Nah, waktu itu semeton terbongkarlah kalau ternyata putra pertamanya Luna ini sepertinya sudah terikat perjanjian yang isinya kalau suaminya Luna sudah berpulang, ketika anaknya Luna ini berumur sekian belas tahun, anaknya inilah yang nanti akan menggantikan posisi tumbal pertama, yaitu suaminya si Luna yang sudah melinggih. Dan Luna tuh bingung, perjanjian apa itu perjanjian? Dan ternyata semeton, menurut orang pintar tersebut, ada orang terdekat yang sepertinya sudah menanam sesuatu di halaman rumahnya si Luna. Dan kebetulan putranya Luna lah yang menginjak barang itu. Dan putranya lah yang tanpa disadari oleh Luna sudah menjadi calon tumbal dari perjanjian darah tersebut. Waktu itu Luna bingung banget. Mertuanya juga bingung, ini apa maksudnya. Dan orang pintar ini sepertinya memberikan ciri-ciri yang sama dengan istri ketiganya Beli Gede. Boom. Kok gini? Dan waktu itu dalam keadaan sebetulnya putranya Beli Gede dari istri ketiganya ini kan memang diasuh oleh ibu mertuanya si Luna. Dan istri ketiganya Beli Gede ini sudah pergi entah kemana. Entah dia pulang ke desanya atau mungkin bekerja di mana, mereka juga tidak tahu. Jadi kemungkinan besar orang yang sudah menanam barang aneh atau barang terkutuk di rumahnya si Luna adalah istri ketiga, sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh orang pintar tersebut. Dan ternyata itu sudah terlambat semeton. Jadi kemungkinan besar suaminya Luna ini berpulang karena dijadikan tumbal oleh istri ketiganya. Karena istri ketiganya ini merasa sakit hati sudah diperlakukan sedemikian rupa oleh Beli Gede. Dan di sana juga terlihat sepertinya ada juga orang terdekat dari suaminya yang memberikan suaminya ini seperti guna-guna agar suaminya ini betah di rumah. Dan karena itulah suaminya ini kayak direjeng atau kayak dikerumuni oleh dua makhluk gaib yang berasal dari tuan yang berbeda. Dan kedua makhluk gaib inilah yang membuat suaminya Luna mulai sakit dan akhirnya berpulang. Boom! Kok gini? Di sana Luna mulai berpikir, apa jangan-jangan wangsuan yang dia minumlah yang membuat suaminya seperti itu. Dan apa jangan-jangan ini adalah karma semata. Karena Luna terlalu serakah, ingin memiliki Beli Gede sendirian, sampai-sampai istri ketiganya Beli Gede melakukan hal seperti itu kepada putranya Luna. Setelah itu semetonnya kemanapun Luna membawa putranya ini berobat, tidak ada perubahan. Dan di situ juga ya astung karenya semeton keluarga besarnya Beli Gede terus membantu Luna, mendampingi Luna di masa-masa sulitnya. Sampai akhirnya semeton putranya Luna yang baru saja menek trune, bisa dibilang itu tuh kayak trune bunga, ditemukan sudah berpulang karena minum racun tikus yang ditaruh Luna di dapur. Sepertinya putranya ini mencampur tikus itu dengan air mineral yang dia taruh di kulkas, kemudian meminum itu sementara. Waktu itu kan dalam keadaan putranya ini sudah seperti orang, kayak orang gimana sih, mentalnya tuh sakit. Jadi kemungkinan dia tuh tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk gitu loh. Dan kemungkinan juga itu adalah efek samping karena Luna ternyata belum membuang uang yang dia pakai dulu untuk mengikat suaminya agar bisa tetap bersama dengan dia. Luna benar-benar kaget setelah melihat anaknya sudah berpulang. Dia mulai sadar teman-teman. Sekarang setelah anaknya berpulang, suaminya berpulang, dia harus hidup dengan siapa? Apa artinya harta sebanyak itu untuk Luna? Setelah itu anaknya pun dimakamkan. Beberapa bulan kemudian anaknya ini kan diaben. Ketika itu Luna didampingi dengan mertuanya, lunas baos untuk putranya. Di sana sebetulnya kayak kepercayaan kita umat Hindu yang ada di Bali kan, sebelum orang diaben kan pasti ditanyakan dulu. Dulu juga suaminya Luna ini ditanyakan sementara sebelum diaben. Tapi suaminya ini tidak pernah mengatakan hal-hal yang aneh, semuanya normal-normal saja. Tapi kali ini sementara
Yang turun adalah Dewo yang suaminya Luna, dengan roh anaknya yang beberapa bulan lagi akan diabet. Di situ suaminya bertanya kepada Luna, bagaimana rasanya sekarang hidup sendiri? Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, dan nikmatilah. Di sini saya yang akan menjaga putra kita, sampai dia bisa nanti bereinkarnasi kembali. Dan saya tidak akan bereinkarnasi sebelum putra saya bereinkarnasi duluan. Di sana Luna juga mendengar kalau putranya sudah berpulang. Kan rohnya ini memasuki orang pintar. Putranya bilang, Ibu, kok ibu tega aja adik? Adik masih ingin sekolah, adik masih ingin tidur dengan ibu. Adik masih ingin menikmati hari-hari dengan ibu. Setelah adik tidak punya bapak, kenapa ibu tega seperti ini? Setelah menanyakan hal seperti itu, putranya pun kayak kembali ke alamnya dengan suaminya Luna. Dan karena inilah teman-teman, keluarga besar suaminya Luna tahu kalau Luna lah penyebab dari kepergian anak dan suaminya. Dan setelah itu, Luna mulai dikucilkan oleh mertua dan juga keluarga besar suaminya. Dan nama baiknya Luna benar-benar boom. Kok gini? Tercoreng sangat buruk. Semua orang tahu dari mulut ke mulut yang memang ikut mendampingi Luna waktu lunas baos. Dan setelah itu sematonya Luna hidup sendirian sampai detik ini. Setelah putranya melinggih, Luna ini benar-benar merasa kesepian. Setiap hari dia tuh merasa takut dan sangat bersalah. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Di akhir cerita Luna nulis seperti ini teman-teman. Dia benar-benar tidak pernah ada niatan ingin membunuh suami ataupun anaknya. Dulu waktu suaminya ini diajak berobat, kenapa tidak pernah terlihat kalau suaminya ini sakit Bali gitu loh. Kenapa baru terlihat ketika putranya baru berpulang. Dan Luna juga bilang dia tidak ada niatan ingin menyingkirkan orang yang dia sayangi teman-teman. Dia hanya ingin dicintai dan memiliki suaminya seutuhnya. Tapi kenapa cinta yang dia miliki malah menjadi bumerang untuk dirinya. Dan di masa tua ini Luna hanya hidup dengan harta dan kehilangan putra dan juga suaminya. Karena inilah sebetulnya setelah putranya ini melinggih, entah kenapa Luna ini tidak pernah ingin menikah. Dia pacaran sebetulnya tapi tidak pernah ingin menikah sama sekali. Sampai detik ini Luna masih merasa sangat, kok gini gitu loh. Kenapa Tuhan malah berkata lain dan dia malah kehilangan orang yang benar-benar dia sayangi. Bertahun-tahun rasa sakit, rasa kesepian, rasa bersalah ini seakan menusuk Luna dari dalam. Luna pun memutuskan untuk mengadopsi anak dari kakak pertamanya ini. Anak yang diadopsi ini sekarang sudah berumur 32 tahun. Dan astungkara Luna diperlakukan dengan sangat baik oleh anak adopsinya ini. Dan Luna menulis seperti ini semeton. Dia benar-benar tidak tahu apa tanggapan semeton setelah mendengar ceritanya Luna ini. Tapi yang jelas, Luna benar-benar menyesal dan semoga ketika nanti Luna berpulang, dia masih bisa bertemu dengan anak dan juga suaminya nanti di surga. Bagaimana menurut semeton? Silakan semeton berkomentar ya, karena Buge Luna bilang dia pasti akan membaca semua komentar dari kalian. Saya tuh kadang-kadang tidak habis pikir semeton, kenapa sih ada oknum memute yang tidak menjelaskan apa efek samping dari barang yang mereka jual kepada konsumen gitu loh. Kenapa mereka malah bilang, oh ini tidak ada efek samping, ini tidak ada efek samping. Tapi malah banyak banget kejadian seperti ini. Calon konsumen mereka pasti menginginkan hal yang terbaik, tapi kenapa malah menjadi bumerang untuk mereka gitu loh. Saya itu tidak mengerti kenapa seperti ini. Nah, untuk Buge Luna semoga bisa lebih kuat dan tabah ke depannya, dan sukses banget karena sudah mau membagikan kisahnya ini. Dan untuk semua temanku yang sudah nonton dari awal sampai akhir, sukses banget. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dadah.